Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Barik Jauhar dengan NIM 123180120 dari kelas IMKE. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi UI UX. Untuk pertama yaitu pengertian UI dan UX. UI atau biasa disebut user interface adalah sebuah cara atau hal apapun yang dapat berinteraksi dengan pengguna untuk menggunakan produk atau layanan digital. UI merupakan bagian visual dari website atau aplikasi. Dalam teknologi informasi, desain UI mengacu pada desain antarmuka pengguna untuk perangkat lunak, situs web atau aplikasi. Penggunaan UI dengan maksud untuk memfasilitasi kegunaan dan untuk meningkatkan user experience interface. Kemudian interface adalah sebuah titik di mana pengguna dapat berinteraksi dengan website yang mereka gunakan. Kemudian UX atau biasa disebut user experience adalah cara atau pengalaman seseorang dalam merasakan sesuatu seperti sebuah produk, sistem, atau jasa. Desain UX sendiri merupakan sebuah proses untuk menciptakan produk yang memberi pengalaman terbaik bagi pengguna. Sebagai contoh, sebuah ponsel dengan layar yang cukup besar lebih disukai. Dengan begitu, maka desainer UX harus berpikir bagaimana cara terbaik menempatkan suatu tombol. Jika layarnya cukup besar, tombol di sudut kiri atas akan membuat pengguna merasa kesulitan untuk mencapai tombol tersebut dengan satu tangan. Maka dari itu penempatan yang paling optimal untuk tombol ini adalah sudut kiri bawah, di mana pengguna dapat dengan mudah mengetuk tombol dengan ibu jari mereka. Kemudian saya akan menjelaskan perbedaan UI dan UX. UI design itu bahasa gampangnya yaitu adalah bagaimana suatu produk yang kamu buat terlihat seperti apa yang bisa dilihat oleh mata atau visible, yaitu UI design. Tujuan utama dari UI adalah menampilkan interface yang memiliki keseragaman yang baik dari segi warna, font, gambar, dan lain-lain. Kemudian untuk UX, bahasa gampangnya yaitu UX design adalah proses untuk membuat produk yang telah kita buat menjadi mudah untuk digunakan atau tidak membingungkan ketika digunakan oleh user. User experience memiliki ranah yang lebih luas dari UI karena ranah UX dimulai dengan research pasar sampai kemudian diimplementasikan ke dalam sebuah interface. Kemudian saya akan menjelaskan dari berbagai fokus tentang perbedaan UI dan UX. Untuk perbedaan di tujuannya yaitu UI membuat tampilan produk lebih menarik. Kemudian user experience yaitu memberikan kenyamanan saat memakai produk. Kemudian lebih berfokus pada tampilan yang bagus untuk UI. Kemudian untuk UX berfokus pada kenyamanan pengguna. Untuk elemen pada UI itu ada animasi, tipografi, warna, video, dan button. Untuk user experience, usability-nya navigasi, struktur desain, fitur-fitur, interaksi desain, dan lain-lain. Untuk based on, untuk UI adalah desain berdasarkan riset desain dan konsep produk. Untuk based on user experience itu desainnya berdasarkan riset pengguna. Untuk tools yang digunakan untuk membuat UI ada lebih berspesifikasi utama desain grafis seperti Elementor, Principle, FrameX, dan Adobe Illustrator. Untuk spesifikasi utama prototyping seperti Sketch, InVision, Figma,
Adobe XD, dan Axure. Untuk pre-building berupa mockup. Kemudian untuk UX yaitu berupa wireframe dan prototype. Skill yang dibutuhkan dalam pembuatan UI ada desain grafis, creative thinking, convergent thinking, dan desain branding. Kemudian untuk UX yaitu riset, critical thinking, dan creative thinking analysis. Kemudian ada problem solving dan wireframing. Untuk ilmu yang dibutuhkan untuk pembuatan UI design yaitu ada visual design, ikonografi, grafik, dan interface design. Untuk UX sendiri ada berbagai banyak bidang ilmu yang harus dipahami. Salah satu saya sebutkan beberapa yaitu field research, user interview, usability, data gathering, user profile creation, dan lain-lain. Untuk workflow design UI dan UX, meskipun UI dan UX berbeda, keduanya tetap harus bekerja secara berkesinambungan agar tercapai produk yang berkualitas. Nah, di sini Anda akan mengetahui bagaimana cara kerja UI dan UX dalam pembuatan produk. Yang pertama yaitu riset UX. Seorang UX researcher bisa melakukan riset UX melalui berbagai cara, baik melalui user interview atau online survey. Kemudian membuat informasi arsitektur, itu adalah proses menyusun struktur bagian pada website atau aplikasi. Kemudian membuat wireframe, itu seperti sketsa visual dalam sebuah produk. Kemudian mengatur UX flow dibuat dengan pendekatan UX agar nantinya pengguna nyaman menggunakan produk. Kemudian membuat prototyping desain UX, membuat prototyping desain sesuai dengan desain wireframe dan OOW yang telah dibuat. Itu bisa menggunakan InVision, Mock+, Adobe XD, dan lain-lain. Kemudian untuk selanjutnya membuat desain sistem. Desain sistem dibuat untuk menyimpan segala komponen-komponen dasar desain, terutama komponen seperti desain UI, icon, font, dan color. Mendesain user interface. Kemudian yang dilakukan adalah mendesain user interface. Seorang UI design mulai bertugas mendesain tampilan produk yang menarik. Tahapan ini merupakan implementasi dari wireframe yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian proses pengembangan produk oleh developer. Desain yang telah lolos uji coba dan didesain oleh desainer UI mulai didevelop oleh para developer. Meskipun telah masuk ke tahap developing, tugas desain UI dan UX tidak langsung berakhir. Developer bisa tetap berkolaborasi dan berkomunikasi dengan tim desain untuk dapat mengatasi permasalahan bersama. Kemudian ada yang selanjutnya dilakukan yaitu desain usability. Itu adalah produk tersebut perlu melakukan proses uji coba, dilakukan dengan memberi skor pada setiap tur desain. Kemudian mengapa UI dan UX penting dalam pengembangan website dan aplikasi? Menghasilkan produk yang dibutuhkan pengguna, kemudian meningkatkan kepuasan pengguna terhadap produk dan meningkatkan penjualan dan bisnis. Kemudian bagaimana UI dan UX yang baik? Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal. Untuk UI adalah konsisten, yaitu konsistensi desain dapat membantu pengguna untuk mengerti pola website. Kemudian ada responsif, yaitu tampilan website yang baik harus fleksibel di segala perangkat, misal di desktop, mobile, ataupun di tablet. Kemudian untuk UX yaitu mudah digunakan.
mudah digunakan ini artinya pengguna bisa menggunakan fitur aplikasi atau website tanpa membutuhkan effort yang berlebih. Kemudian memiliki nilai atau valuable, bernilai atau memiliki nilai berarti fitur-fitur yang ada pada produk sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kemudian masih ada lagi untuk UI adalah jelas dan ringkas, kemudian intuitif, artinya mudah dimengerti secara natural, dan kemudian ada kontras warna yang baik, itu pemilihan color palette yang baik, kemudian informasi terstruktur. Untuk UX yaitu mudah untuk didapatkan atau adaptability, yaitu sebuah produk bernilai seharusnya mudah untuk didapatkan, mudah dibeli, dan mudah diunduh. Kemudian kesukaan atau desirable, yaitu istilah ini berkaitan dengan perasaan atau emosi tertentu, misalnya pengguna merasakan pengalaman yang menyenangkan dalam penggunaan produk. Kemudian ini ada contoh penerapan UX pada aplikasi dan website. Di sini saya akan menggunakan contoh aplikasi Gojek, yaitu yang pertama ada desain animasi yang menarik. Konsep desain Gojek sangat friendly dan informal. Desain tersebut berhasil membuat pengguna merasa lebih dekat dan relate dengan layanan yang tersedia dalam aplikasi. Contohnya seperti ini. Kemudian ada penggunaan icon. Aplikasi Gojek didesain dengan model icon untuk memudahkan pengguna menggunakan aplikasi. Kita bisa memesan GoRide, untuk hanya tinggal klik icon motor, kemudian ada GoCar, GoFood, dan lain-lain. Semuanya tertampung di gambar-gambar icon. Kemudian contoh penerapan UI yaitu jika diperhatikan desain tampilan setiap fitur tidak jauh berbeda, misalnya layout pada GoRide, GoCar, dan GoSend ini memiliki tema yang hampir sama. Kemudian contoh penerapan UX pada aplikasi dan website. Kemudian alur pengguna mudah dari segi kenyamanan pengguna. Gojek menampilkan flow fitur dan mudah digunakan secara natural seperti ini. Alur pemesannya mudah dilakukan, misalnya pengguna ingin memesan GoRide, pengguna cukup klik icon motor. Selanjutnya pengguna hanya perlu mengisi lokasi tujuan di kolom pencarian dan lokasi penjemputan, dan secara otomatis akan muncul hasil rencana perjalanan Anda lengkap dengan biaya pemesanan. Kemudian ini membuat pengguna dapat memesan GoRide tanpa effort yang berlebih. Terdapat fitur tombol dan copy wording di setiap langkah untuk mengiringi alur pemesanan. Kesimpulannya yaitu UI memang merupakan bagian dari UX. Keduanya merupakan elemen penting yang saling membutuhkan dalam pengembangan website dan aplikasi. Jika UX suatu produk sangat baik tetapi desain UI-nya tidak bagus, maka impression pengguna juga akan tidak bagus. Sama halnya jika desain UI suatu produk bagus tapi UX-nya tidak bagus, maka pengguna tidak akan suka menggunakan produk tersebut. Jadi keduanya harus memiliki desain yang baik sehingga produk Anda disukai oleh pengguna secara keseluruhan. Dengan begitu, manfaat produk juga dapat dirasakan oleh pengguna. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.